Nah itu motivasi. Jadi motivasi saya itu sunnah Nabi ya. Jadi semua Nabi pernah menggembala atau memelihara kambing. Tuh. Kemudian yang kedua ada beberapa hadis yang mengatakan menyampaikan keutamaan daripada memelihara kambing. Maka itu jadi motivasi saya. Dan ada hadis yang mengatakan peliharalah olehmu kambing karena di dalamnya terdapat keberkahan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat Taman Firdaus? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini Taman Firdaus akan berbagi tips dengan Ustadz Riono mengenai bagaimana tata cara memulai usaha ternak kambing perah. Mari kita ikuti. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Dengan dicuci dulu pakai cairan sabun sama antiseptik. Lah ini jenengan pemasarannya kemana mas? Kalau susunya nih mas, yang jauh mas. Susu kita pasarkan via Facebook, grup WA. Kemudian selebihnya kita antar ke pengolah susu bubuk. Kalau totalnya ini jenengan bisa berapa nih mas? Berapa liter ini produksi normal? Produksi normal per hari 30 liter. 30 liter kali 35. Mantap. Oh, kalau ternak nggak bisa mas, main kalkulator seperti itu nggak bisa. Nggak bisa ge? Nggak bisa. Okay. Ada terlalu banyak faktor dan itu hanya dimengerti oleh orang yang sudah terjun. Dan pemula banyak terkecoh main kalkulator. Soalnya kondisi keluarga pengaruh ya mas ya? Enggak. Gimana mas? Banyak faktor itu yang nggak bisa dijelaskan kecuali oleh kalau sudah praktek. Ya operasional kan juga tinggi, masih dari sekian ini berapa dari total populasi yang ada berapa persen yang diperah. Kemudian berapa hasilnya. Nah kemudian dari hasilnya itu yang untuk operasional berapa persen. Nah kalau misalkan idealnya itu kan jumlah yang diperah dengan total populasi itu dari total populasi harusnya 2/3 dari total populasi. Itu jumlah ideal. Misalkan ini ada 60 ekor misalnya, yang diperah 2/3-nya. Itu ideal. Nah sedangkan saya yang diperah baru 1/3-nya. Jadi nanti masih dominan untuk operasional. Kalau satu kambing gini sehari kalau misalkan konsentrat berapa mas? 1 kilo lebih? Rata-rata 1 kilo, 1 sampai 1,5 kilo. Tergantung besarnya, tergantung berapa produksinya. Terus kalau minum mas, minumnya? Minum idealnya ad libitum. Ad libitum itu selalu tersedia. Oh harus gitu. Selalu tersedia. Ini jenengan nggak punya karyawan mas ini mas? Itu mau berangkat ngarit itu. Oh. Anu mas, odot mas? Gimana? Odot? Enggak. Saya terakhir punya odot 2 tahun yang lalu. Odot itu ya masing-masing rumput ada keunggulannya, ada kekurangannya. Dan daripada odot saya lebih milih sekarang kan sejak 2 tahun lalu saya sudah nanam pakcong mas. Oh ya pecong ya? Itu lebih bagus pecong ya? Kemarin saya baru nanam mas. Pakcong, tapi baru sedikit sih. Pakcong itu kan proteinnya tinggi. 16% ya? 16 atau 18 ya? 16 sampai 18. Kalau di bawah 2 bulan masih sampai 18 katanya. Teman saya uji lab itu sampai 18, tapi usia di bawah 2 bulan. 2 bulan, 40-an hari lah. Nah, kalau dia di sampai 3 bulan itu tinggal 16%-an. Tapi seratnya tinggi juga, Mas.
chopper nggih, harus chopper nggih. Ya, idealnya begitu. Seratnya juga tinggi, malah takut nek dipegang. Oh, takut. Seratnya juga tinggi, jadi meskipun dipakani murni pakcong itu nggak akan mencret. Nggih. Beda dengan odot, jenengan punya kambing atau domba, Nggih. jenengan pakannya full odot saja, kotorannya mesti lembek mas. Itu artinya dia kurang serat. Sama yang saya ini mas, kok bisa nurut kayak gini gimana mas ini mas? Yo karena pakulinan saja. Pertama kali ya jodoh-jodoh gitu mas? Ini pertama kali saya ikat. Ini kadang juga saya ikat. Kadang kan kok lagi moodnya mungkin lagi sedang kurang bagus gitu ya. Saya ikat juga. Oh. Gitu nih. Dulu idenya untuk ternak kambing itu gimana mas? Menemukan idenya itu? Sederhana sih mas. Gimana mas? Ya berawal dari saya kan kayak tak bilang tadi Yeah. saya memulai dari sapi. Nggih. Dan saya sudah merasakan pahitnya di sapi seperti apa. Dan waktu itu setelah saya terjun bebas dari sapi itu, Nggih. ya akhirnya kan banyak bersilaturahmi. Dan silaturahminya pertama saya nggak muluk-muluk mas, Nggih. ke peternak desa yang eksis dengan kambingnya. Nggih. Simpel tanyanya, Pak panjenengan kok dari dulu kok bertahan, orang-orang pada ganti sapi, Nggih. kambingnya banyak dijual jadi sapi, jenengan kok eksis saja dengan kambingnya dan bertahan dengan kambingnya. Nggih. Jawabannya itu yang menampol saya mas. Gimana? Gini mas Tri, sampean belum punya anak yang Sekolah. sudah sekolah toh. Iya. Coba jenengan kalau sudah punya anak, sudah sekolah, sudah butuh biaya yang lumayan tiap bulannya. Kalau jenengan membutuhkan bayar SPP atau anaknya minta sangu, kebetulan kita lagi nggak punya uang, yang kita punya ya hanya ternak kita. Kalau jenengan jual sapi jenengan, misalkan harga 20 juta misalnya, 20 juta dikurangi kebutuhan anaknya sampean. Yang pertama butuhnya sekian juta, yang kedua sekian juta, nanti sisa 15 juta. Jenengan mau beli bakalan 15 juta, bingung muter otak mas. Dapat kualitasnya nggak sesuai ekspektasi, bingung mas. Iya kalau masih dapat. Nah kalau nggak dapat, iya kalau nggak ketabrak butuh yang lain. Kalau ketubur butuh yang lain, sisa 10 juta. Mau buat apa mas? Sampean mau beli buat bakalan, mau nyari dari mana? Tuh. Tapi kalau kambing mas, nah, meskipun saya habiskan, saya sisakan 2-3 induk, besok beranak lagi mas. Ya juga ya. Dulu kan saya gaya mas, ketika zaman pelihara sapi kan Nggih. rodok dhuwur gaya nih. Iya. Ayo kewan bapak saya itu sudah. Nggih. Ketika saya akan memulai pulang dari pondok akan memulai di sapi. Loh, saya kan lama di sapi, masa saya harus Nggih. ganti haluan pak. Nggih. Dan sapi itu kan kewan besar, sini kewan besar, yo untungnya juga mungkin besar gitu. Nah, bapak saya sambil mesem saja jawabnya. Untungnya besar, tapi risikonya juga besar. Itu ya sama mas, 1,5 juga itu. Ini sudah susut ini. Kalau yang saya produksi ini bisa berapa? Maksudnya berapa bulan dari dia melahirkan itu mas? Masing-masing beda-beda mas. Kalau yang di kandang saya ini rata-rata 8-10 bulan. Itu dia untuk bunting lagi dari mulai apa namanya mas beranak itu bisa dibuntingkan berapa bulan mas? Ya tergantung kita kan nyetelnya. Kalau kita full mau kita perah, biasanya bertahan 8-10 bulan karena Baru dikawinkan? baru dikawinkan. Tapi kalau model seperti itu, biasanya masa keringnya terlalu panjang. Biasanya kalau kita kawinkan ketika masih produktif, Nggih. hasil susu masih di atas 1 liter, kita kawinkan saja. Itu setelah idealnya berapa bulan? 5 bulan ya mas? Setelah melahirkan? Saya rata-rata 8 bulan. 8 bulan. Terus itu caranya mengawinkan mas?
koloni gitu, langsung di ini apa di manual mas? Saya begitu nampak birahi, saya kawinkan gitu aja. Belum untuk kandang koloni kan perlu kandangnya agak luas. Saya belum punya kandang untuk koloni. Terus nek gini mas, nek apa namanya kambing itu nek bunting berapa bulan mas? 148 hari sampai 155 hari antara itu. Berarti berapa bulan itu ya? 5 bulan. 5 bulan ya, cepat ya. Terus nggak boleh diperes lagi kalau dia bunting berapa bulan mas? Biasanya dia otomatis bunting 3 bulan itu susunya habis. Bunting 3 bulan susunya habis? Iya, jadi masih setelah kawin itu masih bisa diperah tapi kurvanya menurun. Berarti dari 8 bulan bisa dipakai ya 10 bulan ya mas, bisa aktif ya paling hitung ya 9 Iya. ya. Ini sudah bunting 2 bulan ini. Ini bunting 2 bulan? Iya. Kalau dulu produksi normal ini berapa mas ini? Ini tembus 2 liter. Tembus 2 liter ya? Itu banyakan pagi apa banyakan sore mas? Karena jamnya perah saya nggak seimbang antara pagi dan sore, jadi lebih banyak pagi. Kan ada temen yang dibuat merahnya pagi merah mulai jam 6 tit mulai. Nah sore jam 5. Jadi selisihnya kan tetap setara jedanya hanya selisih 1 jam. Yang perah pagi dia masa jedanya 13 jam masih plus istirahatnya panjang karena malam hari. Iya. Yang perah siang dia aktivitas, jadi tetap lebih sedikit. Kalau yang sewu ini tadi jenis apa mas kalau yang ini mas? Sapera. Oh, induknya? Induknya ini sapera juga. Tapi ya itu saya bilang tadi, sapera non grade. Sapera KW bahasanya jenengan. Nah, wes, itu saja. Yeah. Kalau ini mas, kalau indukan kayak gini misalkan doro, itu sekitar berapa mas? Kalau ada orang mau mulai gitu misalkan? Yang harga standar lah, bukan harga teman lah. Harga standar ke pasar. Standar ya untuk saat ini standarnya 5 juta. Standarnya 5 juta ya. 5 juta. Itu Kalau dapat umur darah berapa itu? itu sudah siap kawin. Kalau yang ini, mas ini udah kok ini udah hamil nih mas? Udah hamil. Terus untuk jantannya mas, jantannya yang mahal ya? Jantannya tinggal mau sapera F berapa. Kemudian dilihat silsilahnya. Biasanya silsilahnya semakin bagus, biasanya yang punya semakin pasang harga. Pokok itu. Loh, itu diikat kan ini ya mas, susah ya ini ya? Ini masih agak usil kalau diperah. Kalau ini umur berapa bulan mas yang ini mas? Iya. Ini baru 2 bulan. 2 bulan ya? Baru 2 bulan, cuman kemarin ketika bunting flashing. Flashing itu apa ya? Apa mas itu? Flashing itu pemberian nutrisinya kurang maksimal. Oh. Makanya hasil susunya juga belum sesuai harapan. Kalau target perkiraan kemarin kan paling tidak sehari bisa tembus 3 liter ini. Oh, 3 liter. Ternyata hanya tembus 2 liter. Kalau indukan dari 3 ini mas, yang paling bagus mana mas? Kalau dilihat dari fisiknya, semuanya sama, setara ini. Kalau saya ini. Ini sama, 3 kemarin kurang maksimal ini flashingnya. Kenapa lebih bagus mas? Bentuknya apa dari puntingnya mas? Putingnya iya, kemudian dari bentuk fisiknya iya mendukung. Ini kemarin kakaknya ini, satu bapak satu induk, laktasi pertama, anak 1 kali sudah 3 koma susunya. Oke. Ini anaknya. Kalau untuk kandang kayak gini mas, ini untuk 3 ini ukuran berapa mas? Satu kotak ini mas? Ini 1 kotak 2 kali 1,5. 2 kali 1,5. Ini hanya emang khusus hanya 3 atau bisa lebih mas ini mas? Kalau standarnya selama pengalaman jenengan? Standarnya 2. Oh standarnya 2. Standarnya 2. Oh. Ini saya semuanya serba tidak ideal mas. Oh. Semuanya serba tidak Enggak. ideal. Jadi bagi kita yang pemula kan kita nggak tahu mas. Oh kalau melihat begini, oh mungkin kalau jenengan
bagusnya kan berapa kan gitu. Sudah tidak ideal. Tapi sudah lebih baik daripada kandang saya sebelumnya. Nggih. Saya memulai hanya dengan menggunakan kandang kerbau, Mas. Iya. Kandang kerbau yang saya kasih panggung. Sekarang kerbonya masih, Mas? Kerbonya udah enggak ada, sudah zaman bapak dulu udah bapak ya. ada pakai. Ini kandang kerbau nganggur. Berarti emang dari dulu ada darah ini ya, Pas? Dari peternak gitu ya? Bapak saya bujangannya dulu sudah ternak kambing. Dan ini sesuai sunnah juga ya, Mas ya? Nah, itu motivasi. Jadi motivasi saya itu sunnah Nabi, ya. Jadi semua Nabi pernah menggembala atau memelihara kambing. Tuh. Kemudian yang kedua, ada beberapa hadis yang mengatakan menyampaikan keutamaan daripada memelihara kambing. Maka itu jadi motivasi saya. Dan ada hadis yang mengatakan peliharalah olehmu kambing karena di dalamnya terdapat keberkahan. Iya. Jadi dari kita memelihara kambing yang kita harapkan berkahnya. Iya. Kalau berkah sudah mengalir, rezeki insya Allah ya nggak akan kemana lah. Rezekinya akan ngikut. Kalau mulai meras itu, Mas, mulai dari jam berapa jenengan itu? Jam 7:30. Setengah 8, cuman tadi ini mulainya agak kesiangan. Jadi belum selesai. Biasanya idealnya kalau 7:30 mulai, jam 9 itu paling siang 9:30 sudah selesai. Terus ini, Mas, dulu modal awal berapa nggak ini? Untuk bagi kita para pemula kan, misalkan mau berusaha kan biar nggak minder gitu loh, Mas. Dari pemula itu tipsnya bagaimana gitu? Gini, modal sebenarnya bukan yang pokok untuk dibahas sebenarnya. Yeah. Kemauan untuk memulai. Yeah. Dan jangan berpikir ideal. Iya. Nek kita mau berpikir ideal tidak akan pernah mau mulai, Mas. Yeah. Jadi dulu kalau saya berpikir ideal, saya tidak akan memulai. Kenapa? Idealnya kalau mau ternak ya Aksen dulu ya. sapera. Sapera. Idealnya kalau ternak ya kandangnya harus representatif. Saya hanya punya kandang kerbau. Saya uangnya hanya cukup untuk beli kambing lokal. Pun kalau dibelikan dalam jumlah sekian ekor, saya nggak bisa punya kandang, nggak bisa membuat kandang. Meskipun hanya sekedar merenovasi kandang kerbau dikasih panggung, itu nggak akan cukup uangnya. Tapi saya pikir ya dengan keterbatasan itu kita mulai. Nah, nanti ya kelamaan. Gini prinsipnya gini, Mas. Lebih baik maju meskipun harus merangkak daripada berdiri tegak tapi jalan di tempat. Prinsip saya begitu, Mas. Dan anti riba ya. Anti riba. Iya. Bagus ya. Anti riba. Iya. Ya, banyak yang menyarankan inilah itulah. Enggak, saya punyanya segitu ya saya mulai dengan yang ada itu. Pasti gini dari yang ini nawarkan banyak gitu ya. Wah, banyak, Mas. Ada beberapa orang bahkan yang investasi pun ada, Mas. Yeah. Yang pingin investasi sampai ngejar-ngejar, belum pernah kenal, belum pernah ketemu, sampai nawarkan nitip ratusan juta. Sampai ndak usah berpikir, Mas. Nek untung dirasake bareng, nek rugi urusanku. Enggak. Saya akan memulai dengan apa yang saya miliki dan resiko akan saya tanggung sendiri. Kalau saya rugi yang digunakan modal orang lain, mungkin jenengan yang punya modal tidak menuntut saya macam-macam, tapi saya punya utang budi, utang ewuh dan lain sebagainya. Enggak, saya akan memulai dengan apa yang saya miliki dan saya mampu. Bagus prinsipnya, Mas. Sesuai sunnah. Jadi nggak usah ngejar gengsi. Kalau komentar miring macam-macam ya banyak lah, Mas. Kita nggak usah tutup telinga lah dengan hal seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah.